Kalian gak enak aku kali. Makan bareng tidak nih. Ayolah. Yo, kentang dong. Duh, sipah beri manisan dulu dari gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bapak. Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Banyak. Bapak absen dulu ya. Iya. Renita Bella Marisa, Saya, Pak. Marisa. Putri Rosdiana, Hadir. Rizkia Putri, Akhir. Putri apa? Kita Citra Puspita Sari, Akhir. Akhir, Pak. Safila, Akhir. Ahlan Yogi Pratama, Muhammad Al Ghazali, Alvina, Farah, Sakina, Elsa, Nadia, Fitria Ningsih, Zainur Rahman, Ada. Baik Fahmi, Oril, apa? Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tema konflik sosial. Apa itu, Pak? Eket. Aku lagi bisa. Tenang aku. Enak aku. Boleh dong. Thank you. Potong kacang bang itu. Boleh. Jadi salah. Boleh. Boleh. Apa? Itu. Dok. Mana? Terus ini. Itu sebelahnya 41%. Bukan bro. Sebelahnya 60%. Taruh saja dong. Sebelah. Iya. Ini bukan barusan. Iya. Nah. Iya. Iya. Nyengir. Apa itu konflik sosial? Enggak tahu. Konflik sosial ialah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja Latin. Konflik yang artinya saling memukul secara sosiologi. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Apa saja jenis konflik sosial? Yang pertama yaitu konflik individu dengan individu. Konflik individu dengan individu ialah konflik antar sesama individu yang sering terjadi. Hal itu bisa terjadi antara sesama pemain bola, antara karyawan sesama karyawan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konflik antar negara. Konflik antar negara terjadi antara negara yang saling berselisih. Yang ketiga yaitu konflik antarrasial. Konflik antarrasial adalah konflik yang terjadi antar ras yang berbeda, seperti adanya diskriminasi ras atau politik seperti atau politik apartheid di Afrika. Yang keempat yaitu konflik antar kelas sosial. Konflik antar kelas sosial ialah konflik yang terjadi antar kelas yang berbeda. Contohnya konflik antar direktur dan karyawan kantor. Selanjutnya yaitu konflik yang bersifat destruktif dan konstruktif. Konflik ini yang merusak dan merugikan pihak yang berkonflik. Contohnya tawuran pemuda antar kampung.
Sedangkan konflik konstruktif merupakan jenis konflik yang bersifat membangun. Misalnya ada perbedaan pendapat saat mengadakan rapat. Yang kesembilan yaitu konflik berdasarkan aktivitas manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya penyebab faktor konflik sosial. Yang pertama yaitu perbedaan antar individu. Yang kedua yaitu perbedaan kepentingan. Yang ketiga perbedaan kebudayaan. Yang empat perubahan sosial. Izin Pak, kamar mandi. 1 menit. Oke. Pak, ini kamar mandi ya. Dampak dari konflik sosial ialah menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi sosial, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia, perubahan kepribadian individu, adanya dominasi sebuah kelompok, munculnya aksi balas dendam dan kepercayaan, timbulnya aksi kekerasan. Jadi untuk konflik sosial ini dampak negatifnya cukup parah untuk kehidupan kita. Contohnya seperti konflik yang sudah ada di kehidupan kita sehari-hari, misalnya kayak pertengkaran dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya Bapak akan memberi contoh video konflik sosial untuk anak-anak disimak ya, karena ini ada sangkut pautnya dengan tugas nantinya. Tugas kelompok. Bentar ya anak-anak, ini laptopnya Bapak mati. Anak-anak. Jadi saya kamu nak? Belas. Si bapak penting kau. Kau kan yang penting. Sama. Ini disimak ya. Wah, enggak. Disimak ya. Bapak mau tadi.
Ini konflik yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Ini aksi demo ricuh yang dilakukan oleh mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Masalahnya apa, Pak? Hah? Masalahnya. Masalahnya itu terkait sengketa tanah, di mana rektor dari kampus tersebut terjerat kasus sengketa di sana. Pak, kenapa enggak? Kasus Ubin, enggak ada Ubin. Dia mau enggak Ubin, Pak. Nanti itu ada. Kenapa sudah dapat? Dulu uang enggak bisa kan, Pak. Ya, cukup ya. Selanjutnya Berita lama. selanjutnya Bapak kasih soal dari video yang tadi, boleh dijawab dari teman-temannya. Ini buat Bapak. Ya, Pak. Saya kasih waktu 10 menit buat diskusi. Lama banget, Pak. Ya, coba. Ayo. Buat apa? Kami lah. Mami, gak ikut diskusi kamu, Mami. Oh, Ini kelompoknya, Pak. oh ya, ya bagus. Aman. Ibu gimana kabarnya? Ibu negara. Enggak, Ibu. Ibu mau apa? Anggaplah Bandre. Oh, baik aja. Oh, baik. Anggap kece. Nanti Bapak main ke rumah ya. Oh, Salamin ke Ibu. Anggap aja ibumu mantanku. Yogi gimana Yogi? Sehat? Bapak. Ibu gimana, sehat Ibu? Cepat ibu dulu. Nanti Bapak main di sana ya. Bapak kan aja. Mantap. Silakan dijawab bagi yang sudah selesai. Sudah saya, Pak. Oke. Perkenalkan nama dulu, alamat, link KTP. Ya. Oke teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Namanya siapa, Dok? nama saya Renita Bella Mariska, panggilannya Renita atau Nita. Tugasnya mengidentifikasi dan analisis penyebab konflik yang ada di video ini. Ini aksi demo mahasiswa di Kota Bekasi. Akar permasalahannya ialah disebabkan permasalahan sengketa tanah yang dimana rektor dari kampus tersebut terlibat dalam permasalahan tersebut sebagai korban penyerobotan tanah di lokasi, termasuk konflik berdasarkan aktivitas manusia di dalam masyarakat. Terima kasih, Bapak. Sama. Kelompok selanjutnya, mungkin ada yang sudah selesai, bisa maju. Ayo dong, ini ya. Berikan contoh apa saja dampak yang disebabkan video konflik di atas. Oke, konflik di atas termasuk demonstrasi. Demonstrasi di atas dapat menjadi sarana tertinggi bagi partisipasi publik dalam proses demokrasi. Namun dalam beberapa kasus, demo yang tidak terkendali dapat
menyebabkan pemecahan lalu lintas yang serius dan mengakibatkan dampak sosial yang merugikan, bahkan mengakibatkan korban. Baik. Namanya siapa, Mas? Oh, anu Pak, kami yang menangani Panggilannya? Koko Dari kelompok berapa? 2. Selanjutnya kelompok 3. Mana? Kalau yang memberikan. Mana? Oh, ini. Mana? Kami Masih gimana? Ya, begini ini bagi saya. Loncat mulai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangka penyelesaian konflik. Pertama itu adalah kerangka terkait dengan kegagalan salah satu pihak yang bersangkutan menekankan kesimpulannya. Itu ada avoidance or excite, yaitu mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya. Ketika ada condition, yaitu satu pihak yang bersengketa menerapkan keinginan atau kepentingannya pada pihak yang lain. Keempat ada negotiation, kelima ada conciliation, keempat ada mediation, kelima ada arbitration, dan kedelapan ada expiation. Itu teman-teman. jawab. Namanya siapa, Dok? Tapi apa? Nah. Oke. Mungkin dari anak-anak sekalian bisa kasih contoh konflik di kehidupan sehari-hari, mungkin dari Mbak Fitri, coba. Dari Mas Fahmi. Kabung. Berapa menit jadi? Sudah. Mungkin dari anak-anak bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Siapa? Hah? Hah? Bacaan jendela. Saya Pak. Ya, coba. Perubahan sosial budaya. Perubahan budaya sebenarnya mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan hubungan sosial. Bentuk perubahan sosial ini terdiri dari 3, yaitu evolusi, revolusi, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan, serta perubahan besar dan kecil. Faktor penyebabnya yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan, perubahan lingkungan, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Renika Bagisa. Gimana ini? Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak mau pesan ke anak-anak semuanya, tetap jaga kesehatan, Iya Pak. belajar yang rajin, jangan lupa. Baik. Kan sekarang musimnya apa? Musimnya liburan. Musimnya orang sakit, kayak Bapak ini sekarang lagi gila. GWS sudah Pak. Jadi tetap jaga kesehatan buat anak-anak semuanya. Mungkin Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Mas Ainun. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah dapat
tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kau lah. Gimana tuh? Ayo besok. Kurang 7 menit. Terus lanjut. Udah ada opsi. Ren pinjamnya Ren.